Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Ya, selamat sore, selamat bergabung kembali bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik. Hari ini kita akan share video utamanya untuk membagikan tips and trick ya buat teman-teman subscriber kita dimanapun berada mengenai sebuah perangkat hidrolik, dimana topik kita kali ini mengapa kita tidak boleh atau jangan mengisi oli yang kotor ke perangkat hidrolik, utamanya dongkrak hidrolik dengan fluida ataupun oli yang kotor. Nah teman-teman, seringkali kita mendapatkan informasi ataupun komen dari teman-teman kita subscriber mengenai fluida atau oli apa yang pas untuk diisi kepada dongkrak hidrolik secara khusus ya. Nah, di sini kami mau menjelaskan bahwa seharusnya kita mengisi oli ataupun fluida kita ke dongkrak yang misalnya kita perbaiki ataupun kita bongkar dan mengisi kembali dengan oli yang bersih yang sesuai dengan spek oli hidrolik, yaitu oli SAE 10 ya, atau oli yang encer. Nah, hal ini kami sampaikan dengan maksud dan tujuan agar penggunaan ataupun perangkat kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan kerusakan yang lebih fatal. Seringkali mungkin kita mengecek dongkrak kita dan tentunya sebenarnya bukan untuk mengganti secara penuh, misalkan hanya untuk menambahkan. Seringkali kita masukkan atau isi dengan oli yang tidak sesuai spek, utamanya dengan topik hari ini yaitu mengisi oli dengan oli kotor ataupun cairan atau fluida yang lainnya ya. Di sini kita ada beberapa hal ataupun beberapa alasan yang ingin kita sampaikan. Nah, kita tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, terutama rekan-rekan atau teman-teman yang sudah menggeluti profesi perbaikan dongkrak hidrolik atau perangkat hidrolik ya. Namun di sini kita hanya berbagi pengalaman saja. Nah, yang pertama, tentu kita tidak mengisi oli dongkrak dengan oli kotor ataupun cairan yang kotor yang lainnya, yaitu untuk pertama untuk menjaga kebersihan ataupun estetika ya tempat penyimpanan dongkrak itu sendiri, misalnya di mobil, di bengkel dan lain sebagainya. Dengan kita mengisi oli kotor tentunya bisa memungkinkan tempat kita itu, tempat penempatan oli dongkrak itu sendiri bisa misalkan ada rembesan sehingga tempat itu bisa jadi kotor. Nah, itu juga hal yang sangat penting ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita seharusnya tidak mengisi oli kotor dengan untuk cairan dongkrak itu? Yang kedua, agar tidak merusak sistem mekanis daripada dongkrak itu sendiri atau perangkat dongkrak itu sendiri ya. Karena kita tahu bahwa oli kotor itu atau fluida yang kotor itu secara tidak langsung kita tidak tahu itu mungkin banyak mengandung partikel-partikel yang kotor ataupun gram-gram ataupun benda-benda kecil yang ada yang terkontaminasi di dalam oli kotor itu, sehingga itu bisa saja merusak atau mengganggu sistem mekanis yang ada di dongkrak atau perangkat hidrolik, semacam katup atau pelor ataupun kanal-kanal oli, yang dimana kadang kanal oli di dongkrak itu kecil sehingga bisa terkontaminasi oleh gram-gram ataupun kotoran yang tadi, sehingga itu bisa merusak. Dan itulah alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh menggunakan oli kotor ya.
Kemudian yang ketiga teman-teman, kenapa kita tidak atau jangan menggunakan oli kotor? Karena seperti yang kita jelaskan yang kedua tadi, bahwa oli kotor itu memang mengandung kontaminasi, misalkan lumpur ataupun pasir-pasir halus ataupun air. Itu bisa mengakibatkan sistem misalkan yang mobilitasnya tinggi seperti pompa, itu bisa merusak pompa itu sendiri ya. Karena kita tahu pompa dongkrak itu yang kita gunakan naik turun berulang kali, itu bisa seperti diasah oleh yang gram-gram kecil tadi atau kotoran yang bercampur di oli kotor tadi ya, sehingga bisa merusak pompa dongkrak utamanya ya. Sehingga sering pompa dongkrak itu sering oblak, sehingga akan mengganggu keawetan daripada dongkrak kita. Bahkan piston dongkrak itu sendiri pun bisa rusak gara-gara hal seperti itu. Dan juga part-part lain seperti seal itu juga bisa cepat rusak dengan adanya gangguan dari hal-hal yang partikel kecil tadi. Dan yang keempat teman-teman, alasan mengapa kita jangan mengisi oli kotor ke fluida dongkrak kita. Kita tahu bahwa oli kotor itu seperti penjelasan sebelumnya mengandung banyak partikel ataupun gram-gram lain, utamanya ketika oli kotor itu dibiarkan dalam jangka waktu lama ataupun terisi di dongkrak kita dalam jangka waktu lama, lumpur ataupun kotoran yang ada di dongkrak itu akan mengendap teman-teman, sehingga dia akan berubah bentuk menjadi lumpur dan bisa mengeras di base daripada dongkrak kita, sehingga itu juga bisa mengakibatkan kerusakan di mana kanal-kanal ataupun saluran oli yang ada di dongkrak di bagian dalam itu bisa tersumbat, karena lama-kelamaan dia seperti lumpur ataupun tanah yang mengeras. Mungkin itu juga sering bisa tahu ataupun dilihat oleh teman-teman saat membongkar ataupun mereparasi sebuah perangkat hidrolik ataupun dongkrak ya. Jadi bukan cuma di dongkrak sebenarnya teman-teman ya, di perangkat hidrolik lainnya mungkin bisa teman-teman mengikuti channel kami di berbagai konten, bahwa kita selalu menganjurkan untuk mengisi dongkrak atau oli dongkrak dengan oli yang bersih yang sesuai dengan spek hidrolik dongkrak ya. Nah itu teman-teman, ada 4 alasan mengapa kita sarankan untuk mengganti ataupun mengisi fluida dongkrak kita dengan oli yang bersih yang sesuai spek, dan jangan atau tidak melakukan pengisian oli ataupun penambahan oli ke dongkrak kita dengan oli yang kotor. Nah teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan saran dari kita ataupun tips dari kita mungkin teman-teman bisa mengambil sebuah sisi positifnya, sehingga ini menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Ada salah satu tips utamanya, ketika kita ingin menambah oli di dongkrak kita, usahakan menambah dengan oli yang bersih yang sesuai dengan speknya, karena ini tidak terlalu mahal ya. Apalagi untuk dongkrak, misalkan dongkrak yang ada di mobil, misalkan dongkrak buaya ataupun dongkrak botol. Karena kalau kita isi dengan oli yang bersih, harganya juga tidak terlalu mahal karena fluidanya juga tidak terlalu banyak, sehingga dengan cara seperti ini bisa perangkat Anda, perangkat kita bisa lebih awet. Ya, demikian teman-teman tips dari kita dan video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat terus kita berbagi video hidrolik kepada Anda. Terima kasih.